Ziyad bin Haqqah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Jarir bin Abdullah berpidato pada hari wafat Mughirah bin Syu'bah. Katanya, saya puji Allah dan saya sanjung dia setinggi-tingginya. Selanjutnya dia berkata, takwalah Anda sekalian kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Sabar dan tenanglah Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, kita lanjutkan pembacaan terjemahan Sahih Bukhari, Kitab Iman jilid 1, hadis nomor 43. Bismillahirrahmanirrahim. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bercerita bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, perkara yang halal telah jelas dan yang haram jelas pula. Antara keduanya ada beberapa perkara yang diragukan, yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan orang. Barang siapa menjauhi perkara-perkara yang diragukan itu, berarti dia memelihara agama dan kesopanannya. Barang siapa mengerjakan perkara yang diragukan, sama dengan gembala yang mengembalakan ternaknya di pinggir jurang, dikhawatirkan dia jatuh di dalamnya. Ketahuilah, semua raja mempunyai larangan. Ketahuilah pula, larangan Allah ialah segala yang diharamkannya. Ketahuilah, di dalam tubuh ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baik pula lah tubuh itu semuanya. Dan apabila daging itu rusak, maka binasalah pula lah tubuh itu seluruhnya. Ketahuilah, daging itu ialah jantung. Ya, ada keterangan catat kaki karena jantung itu pusat peredaran darah. Kalau ia rusak, tentu perjalanan darah ke seluruh tubuh akan terganggu dan menyebabkan kesehatan akan terganggu pula. Catat kaki dari penterjemah. Lanjut, hadis 44. Abu Jamrah bercerita, aku duduk bersama Ibnu Abbas di atas divannya. Aku duduk bersama Ibnu Abbas di atas dipannya. Lalu dia berkata kepadaku, tinggallah di rumahku, nanti kuberi kamu sebagian hartaku. Maka aku tinggal di rumahnya lebih kurang telah 2 bulan lamanya. Kemudian dia berkata kepadaku, ketika utusan Abdul Qais datang kepada Nabi, beliau bertanya kepada mereka, utusan dari suku manakah Anda semua? Jawab mereka, kami dari suku Rabi'ah. Sabda Nabi, selamat datang para utusan. Diucapkan beliau tanpa penghinaan dan penyesalan. Jawab mereka, ya Rasulullah, kami tidak dapat datang menemui Anda kecuali di bulan haram ini. Karena antara negeri kami dan negeri Anda ada kampung Mudar yang masih kafir. Oleh karena itu, berilah kami pengajaran yang jelas dan tegas, supaya kami sampaikan kepada orang-orang kampung kami, agar kami semua masuk syurga. Kemudian mereka menanyakan kepada Nabi tentang minuman. Maka Nabi menyuruh mereka melaksanakan 4 perkara dan melarang 4 perkara pula. Nabi menyuruh mereka supaya iman kepada Allah satu-satunya. Sabda Nabi, tahukah Anda sekalian apa artinya iman kepada Allah satu-satunya? Jawab mereka, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Sabda Nabi, mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Kemudian Nabi menyuruh mereka menegakkan sholat, membayar zakat, puasa bulan Ramadan, dan memberikan seperlima harta rampasan perang kepada Baitul Mal. Nabi melarang mereka melakukan 4 perkara, yaitu hantam, duba, nakir, dan 4 mufawat atau barangkali muqayyar ganti nakir. Selanjutnya Nabi bersabda, ingat semuanya itu dan sampaikan kepada orang kampung Anda. Catatan, hantam adalah bejana terbuat dari campuran tanah, rambut, dan darah. Duba ialah labu tempat tuak.
nakir barang tamar atau kurma yang dilobangi. Muzafat bejana yang dilumuri dengan ter, pelankin. Yang dilarang ialah membuat nira pada bejana tersebut. Tetapi kemudian larangan itu dicabut kembali dan yang dilarang ialah meminum minuman yang memabukkan. Hadis 45. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW bersabda, apabila seorang laki-laki memberikan nafkah kepada keluarganya dengan ikhlas, maka pahala nafkah itu sama dengan pahala sedekah. Jelas. Hadis nomor 46. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, nafkah infak yang Anda berikan semata-mata karena Allah, niscaya diberi pahala oleh Allah. Bahkan apa yang Anda berikan untuk makan istri Anda, belanja rumah tangga, akan diberi pahala juga oleh Allah. Jelas? Hadis 47. Kata Jarir bin Abdullah, saya berjanji dengan Rasulullah SAW akan menegakkan sholat, membayar zakat, dan berlaku jujur terhadap semua orang muslim. Ini Jarir bin Abdullah ialah berlaku jujur, tidak berdusta. Artinya tambahan dari yang sudah diajarkan Nabi 4 sebelumnya. Hadis 48. Ziyad bin Haqqah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Jarir bin Abdullah berpidato pada hari wafat Mughirah bin Syu'bah. Katanya, saya puji Allah dan saya sanjung dia setinggi-tingginya. Selanjutnya dia berkata, takwalah Anda sekalian kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Sabar dan tenanglah Anda semua hingga datang amir atau gubernur yang baru. Sesungguhnya dia akan datang kepada Anda sekarang juga. Sudah itu ia melanjutkan, beri maaflah kepada amirmu Mughirah karena dia orang pemaaf. Kemudian katanya lagi, saya telah datang kepada Nabi SAW dan berjanji akan melaksanakan segala perintah Islam. Lalu beliau memberikan beberapa syarat kepadaku serta nasihat-nasihat untuk kaum muslimin seluruhnya. Aku berjanji kepada beliau akan memenuhi syarat-syarat tersebut dan mengamalkan nasihat-nasihat itu. Demi Tuhan masjid ini, sesungguhnya saya telah menyampaikan kepada Anda sekalian. Kemudian dia mohon ampun kepada Allah, lalu turun dari mimbar. Di sini adalah satu ajaran yang dari Rasulullah melalui Jarir bin Haqqah, bahwa maafkan orang yang telah meninggalkan kita, dan karena dia tentunya pemaaf, kemudian lakukan apa nasihat-nasihatnya, dan di sini Zaid bin Haqqah rupanya yang dianggap sebagai pengganti. Masuk kepada kitab ilmu. Kitab ilmu hadis 49. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, pada suatu ketika Nabi SAW sedang berbicara dengan orang banyak, memberi ceramah atau pengajian. Tiba-tiba datang seorang Arab dusun menanyakan kepada beliau, bilakah datangnya sa'ah atau kiamat? Rasulullah SAW tidak langsung menjawab, tetapi beliau meneruskan pembicaraannya dengan orang banyak. Karena sikap Rasulullah SAW yang demikian itu, sementara orang mengatakan Rasulullah mendengar pertanyaan itu, tetapi beliau tidak menyukainya, dan setengah lagi mengatakan bahwa beliau tidak mendengarkannya. Setelah Rasulullah SAW selesai berbicara, lalu beliau bertanya, di mana orang yang bertanya perkara sa'ah tadi? Orang itu menyahut, saya ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, apabila amanah telah disia-siakan orang, maka waspadalah terhadap datangnya sa'ah. Tanya orang itu lagi, bagaimanakah cara disia-siakan amanah? Jawab Rasulullah SAW, apabila suatu urusan atau pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya,
maka waspadalah terhadap datangnya saat kiamat atau kehancuran. Demikian hadirin, mudah-mudahan kita pahami bahwa saat ini sudah tiba karena ya koneksitas, karena keluarga, karena main angkat aja tidak peduli. Yang penting punya jabatan, pinter pun enggak, jadi pokoknya seperti itu. Itu tanda-tanda sah. Semoga kita pahami dengan benar dan surah Rasulullah ini kita ikuti dengan mudah. Insya Allah kita dapatkan pula sahabat dari beliau kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.